Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Anjir Anjeka, NIM 0124110 dari kelompok B5. Ini dijelaskan untuk laporan praktikum. Nah, jelaskan struktur pembentuk dari sirkulus bilisi dari bagian anterior hingga posterior dan juga fungsinya. Nah, jadi ini adalah sirkulus bilisi, di mana pada bagian anterior itu ada arteri komunikating anterior yang dia akan menghubungkan arteri cerebral anterior kanan dan kiri sehingga menjadi cabang terminal arteri karatis interna. Nah, antara arteri cerebral anterior dan arteri karatis interna ada cabang lateral yang disebut dengan arteri cerebral media. Nah, di mana arteri cerebral media dengan arteri komunikating anterior dia akan membentuk arteri cerebral anterior. Nah, pada bagian posteriornya itu ada arteri cerebral posterior dengan arteri komunikat posterior. Nah, di mana itu akan menghubungkan arteri cerebral posterior dan arteri karatis interna. Nah, lalu arteri vertebra kanan dan kiri itu akan membentuk arteri basilar. Nah, arteri basilar akan bercabang menjadi arteri cerebral posterior. Nah, di mana arteri vertebral, arteri basilar, dan arteri cerebral posterior itu akan dan arteri posterior cerebral communicating akan membentuk arteri cerebral posterior. Nah, apa sih fungsi dari sirkulus bilisi? Yaitu adalah untuk membentuk anastomesi antara arteri karatis interna dan sistem arteri vertebral basilaris pada aspek ventral otak, di mana dia tuh menyediakan saluran yang memungkinkan aliran darah antara sirkulasi otak anterior dan posterior. Nah, jika terjadi sumbaran pada salah satu arteri, aliran darah itu akan terkompensasi karena ada sirkulasi bilis, yang mana kan tadi ada cabang, terus semisal ada arteri basilaris yang tersumbat. Nah, aliran darah dari arteri karatis interna dapat mengalir melalui arteri komunikating posterior ke cerebral posterior dan arteri basilaris. Nah, sedangkan jika arteri cerebri anterior yang tersumbat, aliran darah akan mengalir dari sisi yang berlawanan sehingga melalui arteri komunikating anterior. Nah, ada pertanyaan, mengapa auskulsi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan keluhan pada wajah lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan mengapa mengenai distribusi muskular motorik. Pada arteri cerebri yaitu biasanya mengakibatkan kelemahan. Nah, di mana dia dominan di bagian wajah dan lengan. Nah, dibandingkan dengan tungkai. Nah, di mana sih dia bisa seperti itu? Nah, jadi arteri cerebri media itu dia adalah cabang terbesar dari arteri karatis interna yang menyuplai darah ke bagian lateral hemisfer cerebral, yaitu termasuk korteks motorik dan sensorik, letak di gyrus presentral dan postcentral. Lalu dia juga mensuplai darah ke bagian area broca, bicara, dan menyuplai darah ke ganglia basalis dan kapsula interna pada bagian genu dan posterior limb. Nah, daerah yang terkena dampak utama yaitu adalah korteks motorik bagian atas, di mana itu akan mengatur bagian wajah dan lengan. Lalu ada kapsula interna yang di mana ada serabut motorik yang menuju ke wajah dan lengan. Nah, di mana itu dia akan rentan mengalami kelemahan. Di gyrus presentral, wajah dan lengan memiliki area presentasi kortikal lebih besar dibandingkan tungkai. Lengan dan wajah terletak di area suplai arteri cerebri media, sedangkan tungkai itu lebih banyak disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, maka dari itu yang sering mengalami kelemahan itu pada bagian wajah dan lengan. Mekanisme kompensasi yang vaskular yang terjadi jika dapat oklusi pada arteri karatis interna kiri dengan mengalihkan sirkulus bilisi yang terlibat. Jadi, dari struktur ini, pada mekanisme kompensasi saat oklusi arteri karatis interna pada bagian kiri, nah jika dia tersumbat, maka aliran darah dari hemisfer kiri otak dapat dipertahankan dengan aliran silang atau melalui arteri komunikan anterior, di mana menghubungkan arteri komunikan anterior yang kiri dan kanan dari darah arteri komunikan interior kanan yang masih normal sehingga dapat mengalir ke arteri komunikan anterior mengalir ke arteri cerebral anterior melalui arteri komunikan anterior. Nah, di mana itu akan membantu
mempertahankan perfungsi korteks frontal dan parietal di medial kiri. Nah, struktus corticospinalis et corticonuclearis. Dimana ini adalah gambaran dari traktus corticospinalis dan corticonuclearis. Jadi pada corticospinal traktus dia itu akan membawa sinyal dari korteks motorik primer di otak dan membawa sinyal motorik dari neuron motorik yang dimana sinyal itu dibawa dari korteks cerebri ke neuron motorik dan dia akan menyampaikan sinyal ke otot-otot badan dan anggota badan sehingga itu disebut dengan voluntary movement. Nah, sedangkan cortical nuclear tractus itu membawa sinyal dari neuron motorik di korteks motorik primer. Neuron motorik ini tuh inti dari saraf kranial motorik di brainstem. Nah, dia akan menginervasi otot-otot kepala, wajah, dan leher. Nah, pada corticospinal tract gerakan ini tuh gerakan involuntar motorik dari korteks motorik primer hingga ke cornu anterior medulla spinalis. Nah, letaknya dia di funiculus lateralis. Decussation itu dia di medulla oblongata. Sedangkan corticonnuclear tractus dia itu membawa sensorik dan dimana nyeri, suhu, sentuhan kasar. Dan dia itu membawa sinyal dari ganglion spinalis hingga akhir di talamus. Letaknya di funiculus lateralis dan dia dari sensation di commissura anterior medulla spinalis. Ini adalah gambaran kurang lebih dari traktus corticospinalis dan et corticonuclearis. Seperti ini. Kali itu ini ada mesencephalon, medulla oblongata, dan pons. Jadi ada mesencephalon. Nah, mesencephalon itu adalah segmen terpendeknya di batang di otak kita. Nah, di mana dia itu akan memanjang dari pangkal cephalon hingga ke pons. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengkoordinasi motorik, khususnya pada gerakan mata dan memproses visual dan pendengaran, serta dia akan merespon perilaku terhadap ketakutan dan bahaya. Nah, sedangkan pada pons dia tuh terletak di tengah-tengah antara medulla oblongata sama mesencephalon. Nah, dia tuh akan membentuk dia tuh akan menampung inti saraf kranial yaitu nervus 5 hingga nervus 8. Nah, di mana itu dia akan memfasilitasi komunikasi kortiko-pontocerebral sehingga dia tuh akan mengatur pengaturan tidur dan pernafasan. Nah, tentu sedangkan itu ada medulla oblongata. Nah, di mana medulla oblongata ini itu dia memiliki bentuk yang runcing yang memanjang dari pons hingga ke bagian belakang. Terus ini tuh menampung inti saraf kranial yaitu nervus 9 hingga 10 dan 12. Nah, dia itu akan mengerjakan fungsi sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, dan aktivitas pencernaan. Nah, setelah itu ini ada gambaran dari trunkus encephalii, di mana di bagian ini ada cerebri, ada ventriculus quartus, ada piramis medulla oblongata, lalu ada quadratus cerebri. Nah, ini gambarnya mesencephalon. Itu dia mulai sulcus lateralis mesencephalii, Nah, setelah itu dia mempunyai landmark di mana ada pendiculus cerebri, fossa interpendiculus, dan lamina quadrigeminalis. Nah, di mana pada mesencephalon dia itu mau berfungsi sebagai memproses dan mengarahkan informasi visual pendengaran ke talamus sehingga dia memantau gerakan dengan ganglia basalis, di mana dia ada saraf kranial yaitu nervus 3 sama 4. Sedangkan pons sendiri itu dia ada sulcus pontomesencephalicus, sulcus basilaris, sulcus bulbopontinus, lalu sulcus limitan, sulcus medianus fossa, rhamboidea. Di mana dia ada punya landmarks di mana itu
di upper fossa rhomboidea, lalu ada intermediate fossa rhomboidea. Nah, sedangkan fungsi dari pons sendiri itu menyampaikan atau menyampaikan input ke otak, ke cerebrum, menyampaikan input cerebral ke cerebellum, di mana dia ada mengandung saraf nervus cranial 5 hingga 8. Dia tuh untuk meregulasi pernafasan, mengatur siklus tidur. Nah, selanjutnya ada medula oblongata. Nah, medula oblongata itu memiliki ada bagian superior, pas superior, dan pas inferior. Di mana pas superior itu ada di bagian ekor ventricularis, sedangkan pada pas inferior dia berada di canalis centralis. Nah, di mana dia mempunyai sulcus anterolaterales, viscera mediana anterior, sulcus medianus posterior, sulcus retroolivaris, dan sulcus preolivaris. Di mana dia mempunyai landmark, di mana landmark itu piramis medula oblongata, discussion pyramidum oliva, nuclei olivaris, dan tuberculum gracili atau coneatum, dan funiculus lateral. Dan dia tuh berfungsi untuk apa sih? Ini dia berfungsi menyampaikan input sensori ke cerebellum, sehingga dia akan mengatur beberapa fungsi hemostatis, di mana detak jantung, pernafasan, dan dia mengandung nervus cranialis 8 hingga 12. Oculomotoris, nervus 3, lalu ada nervus trochlearis, nervus 4, lalu ada nervus obtusen, nervus 6. Dimana kalau pada bagian bola mata itu ada nervus 3, yaitu nervus oculomotor di bagian sini. Nervus 3 yang tengah ini yang bagian medial, yaitu motor itu mengintervasi muskuli bulbo oculi dan levator palpebral superior. Nah, sedangkan pada nervus trochlearis itu dia menginervasi superior obliquus. Jadi dia menginervasi muskulus superior oblique. Sedangkan kalau abdusen yang 4 yaitu menginervasi pada musculus rectus lateralis bulbo oculi gitu. Nah, jadi pada nervus oculomotoris dia itu berasal dari mesencephalon bagian superior colliculus, dan dia menginervasi yang sudah saya sebutkan tadi, menginervasi levator palpebral superior, lalu dia menginervasi muskuli bulbi oculi, dan dia tipenya adalah general somatic efferent, general visceral efferent. Lalu dia berfungsi untuk pergerakan bola mata, refleks cahaya, refleks akomodasi. Nah, sedangkan nervus trochlearis pada nervus 6 dia itu menginervasi pada superior obliquus muscle, di mana di mata, di mana dia tuh tipenya adalah general somatic efferent, yang di mana itu dia berfungsi sebagai rotasi internal bola mata, dan abduksi dan dia berasal dari mesencephalon bagian inferior colliculus. Nah, lalu ada nervus abdusen atau nervus 4, di mana dia itu dari tegmentum pontis, di mana dia tuh menginervasi musculus rectus lateralis yang di sini bagian lateral. Nah, tipenya dia tuh general somatic afferent. Nah, di mana itu dia berfungsi sebagai abduksi mata, bola mata. Nah, ini adalah nervus 3 oculomotor. Ini trochlearis, dia musculus obliquus superior, lalu abdusen, rectus lateralis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan adalah Brodmann area. Ya, nah, kita Brodmann area fokus ke area 4, area 1, 2, dan 3, area 4, 5, 4, 4, dan area 22. Nah, gimana pada Brodmann area itu banyak sekali, ada di lobus frontalis, ada di lobus parietalis, ada di lobus temporalis, ada di lobus occipital. Nah, di mana sih letak
Broadman area 4, yaitu di lobus frontalis. Nah, jadi pada lobus frontalis ada Broadman 4, karena dia itu berfungsi untuk di bagian korteks motori primarius, itu dia tuh yang bertanggung jawab atas kontrol motorik kita. Sedangkan pada Broadman 45 hingga 44 dia itu berfungsi sebagai ada Broca dan Broca speech, itu di mana dia tuh berfungsi sebagai area yang bicara dan bahasa, area Broca tadi. Sedangkan pada lobus parientalis yaitu ada Broadman 1, 2, dan 3, di mana itu dia di korteks somatosensoris primaticus, di mana itu dia berfungsi sebagai koordinasi visual dan pemusatan bahasa pada lobus parientalis. Sedangkan pada lobus temporalis dia itu ada Broadman 22, di mana dia itu sebagai korteks auditoris sekundaris, di mana ada witness area dan language comprehension. Nah, di mana dia tuh berfungsi sebagai kalau 22 itu dia berfungsi sebagai daerah penting dalam pemahaman bahasa. Gitu. Ada Broadman area terutama yang 4, dan 45, lalu ada 1, 2, 3, lalu ada korteks, ada BA2. Broadman area yang dia memiliki fungsi masing-masing. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.